Hari ini kita ngobrol bersama teman-teman dari Juicy Luisi, ada Uwan, ada Denis. Makasih udah datang ke sini. Sama-sama, kita yang makasih, Bang. Kalian biasanya dari Bandung ya? Dari Bandung. Oh, jadi ke sini tuh ke Jakarta cukup sering kah kalau tiap ada? Iya kerja doang kalau di sini. Apa ada base camp juga di sini atau? Belum nggak ada ya. Kita di hotel-hotel aja, Mas. Oke, pertama kali tahu kalian tuh dari lagu apa ya? Yang sama Mahalini. Oh, Sialan pasti. Sialan itu ya? Sialan itu yang booming banget tuh yang Itu booming banget, Pak. Iya, booming banget parah. Booming banget. Kaget itu mah. Terus gua kira dengerin yang lain tuh, ada yang lampu kuning apa segala macam. Itu kece-kece banget. Kayak gampang ya Asik-asik. lagunya. Iya. Iya. Terus gue sampai buka Spotify-nya non fiksi. Non fiksi. Itu album ya? Album kedua. Album kedua gue dengerin tuh non fiksi semuanya. Cuman gue ngelihat kalian di interview di beberapa tempat, kalian selalu ngomong berkat Mahalini. Itu titik poin di mana tiba-tiba jebret gitu. Tiba-tiba. Bener atau gimana? Artis lah gue itu mah. Iya kayak ke supermarket aja. Wih lama ini. Ke supermarket lama? Supermarket lama beli bakso. Waduh lama juga nih. Pada minta foto. Pada minta foto. Iya. Tapi masa sih titiknya dari Mahalini? Enggak, sebenarnya kalau titik berubahnya tuh tanpa tergesa ya. Iya, buat 2019 lah. 2019 tanpa tergesa Tanpa itu yang tergesa. ini bukan yang kalian main kaget ke orang maju. Iya. Oh itu titik buat kita Buat kita ya titik yang wah jadi nih anak band gitu. Emang sebelumnya kalian main orang mundur? Enggak. Kan itu maju. Kenapa itu mengagetkan ketika momen orang malah maju pas kalian main itu? Soalnya kemarinnya main di acara mall yang ibu-ibu yang pada belanja, kita mainnya di tengah-tengah Ramayana gitu-gitu, acara radio seringnya kayak gitu. Oh, awal-awal kalian manggungnya di acara-acara seperti itu. Acara radio, iya. Lalu Acara-acara indie kayak kita nebeng ke Depanas Dalam, Ayah PD gitu. Sama Ayah suka diajakin. Ya gitulah movementnya indie banget gitu. Oke. Setelah 2 single nggak works ya. Nggak works. 2 single tuh. Itu single ketiga, anak-anak udah pada ya udah pada kerja masing-masing lah, kayak udahlah kayak ini nggak jalan deh gitu. Oh udah diomongin tuh? Udah diomongin pada Bro, si kita nggak jalan Zam-Zam nih. WO, bikin WO. Saya disuruh daftar PNS gitu. Bina sibuk di kotanya di Majalengka. Kita jualan rice bowl. Si Dwi udah kerja yang main drum. Oke. Terus kita jualan rice bowl-nya berdua. Iya, Jualan rice bowl. Iya. Ah. Gila tuh rice bowl bisa lumayan ya. Lumayan lah. Jutawan lah. Waktu itu rice bowl lebih menguntungkan. Bener. Terus jelas, kita Cloud jelas. Kitchen. Cloud Kitchen lagi Cloud di rumah. Kitchen. Iya, cuma online doang. Kok kenapa rice bowl-nya laku? Apa resepnya sih. enak, Enak, atau masarinnya bagus atau Enak. emang enak aja gitu? Iya enak, terus Wan masarinnya bagus. Sebenarnya agak jadi pelajaran dia tuh pas rice bowl. Awalnya kan nggak begitu banyak yang beli ya. Kayak coba marketing apa kemana nyebarin flyer gitu-gitu. Oke. Terus kenapa nggak laku-laku ya? Rice terus, bowl-nya? Terus? Mulai fokus di kayaknya nih bikin satu yang paling enak biar orang ngomongin lagi nih. Oke. Nah, itu- Emang sebelumnya apa? Sebelumnya banyak menu? Sebelumnya nggak juga sih, cuma nggak fokus masak satu per satu aja. Oh, I see. Maksudnya kalau tiap kali masak ada yang pesan kita bikin ini terbaik di masakan ini gitu? Iya, kita bikin fokus satu nih kayaknya nih. Dari satu mungkin orang ngasih tahu yang lain. Oh. Nah itu ternyata ke musik nyambung juga. Iya. Jadi semua berkat rice bowl. Rice bowl. Oh, bukan rice bowl. Apa bedanya sebelum jualan rice bowl sama sesudah ketika bermusik? Perbedaannya di mana? Apa di studio jadi lebih lama atau apa? Di proses bikin. Gimana tuh? Itu di proses bikin tuh kayak ini kalau bikin satu yang bener tuh ternyata efeknya nggak usah mikirin yang lain. Iya. Kita cukup Bikin satu aja. bikin satu yang enak nih, fokus nih gitu. Sebelumnya memang? Wah sebenarnya banyak di reject kayak ada sebelum lantas aja sebelum tanpa tergesa aja yang di reject kayak 15-an ada kali sih. Iya kayaknya banyak. Banyak yang di reject juga. Jadi artinya kemarin itu sebelum belajar dari rice bowl ini bikinnya banyak kan? Bikin banyak nih, ayo banyak Ayo nih, bikin banyak nih. Wah kita harus yang keren pokoknya bikin yang Iya, bikin yang marketing. bikin yang soundnya kayak Coldplay nih mantep, kayak One Direction nih mantep ya gitu-gitulah. Oke, itu udah ribet di situ tuh. Udah ribet di situ tuh, udah pas dikasihin ke label jelek, aduh.
Nah, setelah dapat ilmu dari rice ball, udah kita fokus bikin yang enak. Jadinya gimana? Diskusinya jadi seperti apa? Ayo kita dari mulai yang bisa digenjreng dulu atau apa? Apa tuh definisi bikin yang enak tuh maksudnya gimana tuh? Jadi nggak mikirin bakal dipandang apa sama orang. Oh iya. Itu penting. Bahkan ya? kita tanpa tergesa itu kan akustik ya, cuma gitar doang. Iya. Karena yang lainnya kan udah pada cabut itu pada kerja gitu. Jadi tinggal kita berdua. 2018 tuh zaman IDM. Oke. Kan orang kayak ngasih gitu, tahu dance ini gitu ya. lagi IDM Elektro, nih. elektro. Iya nih mendingan bikin yang IDM, bikin yang gini-gini. Nah, karena si rice ball itu Kena rice ball? kita kayak harus bikin yang enak buat kita aja nih. Kita bikin tanpa tergesa. Anjir seru banget. Iya, kita bikinnya akustik, juga akustik berdua terus tiba-tiba lagunya di mana-mana. Itu- Sampai si orang maju-maju itu tuh. Itu pemasarannya sama tuh kayak yang single 1-2 sama aja bikin keluarin. Bahkan kita nggak promo di itu karena bandnya udah mau dibubarin. Iya, bandnya sama label mau dibubarin, udah dibubarin aja ya. Udah pada nggak bener gini. Ini aja terakhir rilis gituin, bukan yang wah ini lagu enak nih, bukan gitu. Jadi itu pas di titik kayak hopeless banget gitu. Wah, gua nggak berbakat nih mimpi kedua nih gitu. Jadi udahlah ini apa adanya aja gue bikin lah. Iya. Nyanyi ada gitar Titiknya udahlah. tiap kita nyerah selalu ada aja. Berarti ada nyerah sebelumnya kah? Wih sering. Oh jelas dong. Jelas dong. Sebelum tanpa tergesa ada nyerah juga sebelumnya. Itu kan udah pada bubar, udah pada kerja. Iya, udah pada nggak believe lah gitu. Iya, kita udah bikin rice ball aja udah tanda kita nyerah musik nih gitu. Kayak kita enggak ada gitu di musik. Oke, terus tanpa tergesa pecah. Tahun ke-8 ya Mas itu. Anjir. Tahun ke-8 kita udah Lu bikin betah banget ya. Iya sumpah untung udah kita bikin album indie sebelumnya. Untung kita goblok aja sih terus aja. Gue ngeliat yang di Tonight Show. Yang beda banget gaya musiknya tuh. Oh iya Waduh, benar itu. aduh aku kan masih malu sih saya ngeliatnya juga sumpah. Lu itu. Wah itu Pakai trompet gak? Iya, tahun funk gitu-gitu Iya. kan. Iya, terus terkonsep banget gitu kayak kok ini kayak aneh ya gitu lama-lama. Kenapa itu jadi aneh sekarang? Karena itu masih nyari apa, validasi validasi keren. orang. Oh, ini pembuktian Gua pengen nih. keren nih Iya, di ini konsep beda kita nih, seragam. gitu. Oh itu ternyata rahasianya. Nah, terus kita nyerah dengan konsep. Iya, artinya ketika lu jujur aja, Itu sih, benar. karyanya nyampe. Kayaknya itu ya ternyata ya. Kayak Sementara rice ball itu. lu sebelumnya itu konsepnya apa nih? Kita harus keren nih. Iya, Kita harus benar. ini. Tapi lu lupa esensinya, harus lagunya dulu. Iya lagunya harus enak, kitanya nyanyinya juga harus enak gitu. Yang paling core-nya gitu kan kitanya pas bikin pas nyanyi itu kayak aduh ini geter nih gitu. Oke. Kalau saya ya nyanyi ya. Oke. Nah, lagu Tanpa Tergesa diciptakannya apa? Ya, jadi idenya gimana? Kayak ini keresahan murni atau emang mau jujur ngomongin soal ini? Atau Enggak. Itu A&R label kita bikin dong yang kayak Malik katanya. Ya. Oh. Dia maksudnya bikin yang coba katakan. Dia Dia atau coba katakan gitulah kayak gitu-gitu. Saya mikirnya yang untitled kan yang paling dia pop kan akustik. ya. Nah, terus karena keterbatasan bermusik saya. Oke. Zam-Zam tuh yang main saksofon nih, dia kuliah musik. Heeh. Nanya Zam, chord buat lagu pop apa sih? Dia kirim. Tuh ngisi tuh, dikasih tahu, terus ngisi chorusnya. Terus di mobil bikin verse-nya ya. Verse-nya Verse sama terus pre-chorus. pre-chorusnya ngambil dari lagu All For One One. gara-gara di radio. Iya. If you don't have to know, Yeah. I can love itu kita ambil. Mungkin kau dapat peran itu dan itu kayak salah satu hook lah di lagu itu gitu. Di mobil. lagi Bikin lagu dengerin di mobil? Menuju studio ya? Menuju studio. Gimana cara bikin lagu di mobil? Si Dennis pakai gitar Pakai lele. gitar lelenya Ya, Gilbas Gilbas ya, lah, MC ketinggalan di Gilbas. mobil. Ketinggalan di mobil gua. Gilbas siapa? Gilbas, Gilang. Gilbas. Gilbas kan gaul sama gue kalau di Bandung. Oh, dulu. yang bener. Iya, gitar lelenya ketinggalan di belakang. Jadi kita ngulik-ngulik. Gilbas gitar lele. Dia beli gitar lele, udah nggak tahu. Punya gitar lele. Iya, gitar lele makanya aneh Random banget. juga tuh anaknya. Gilbas punya gitar lele. Iya. Terus ketinggalan di mobil kita lagi. Iya anjir. Gitar lele ketinggalan di mobil. Iya, si Gilang berjasa. Random sih, juga buat ya lagu itu ya. Tanpa Tergesa. Bikin verse-nya tuh pokoknya kalau saya tuh chord Chord dulu nih. tahunya 1 3 2 5. 1, 3, 2, 5. Jadi selalu pakai itu di banyak lagu. Terlalu tinggi chordnya verse-nya itu, tanpa tergesa itu. Dia cuma bisa main dari G gitu mas. Pakai kapo Iya terus. cuma bisa G sama E. Jadi geser-geser kapo. Jadi kalau dia main di Gis, kapo 1. Oh. Naik nanti kalau mau naik tuh biasanya piano dulu.
Sebelum naik biar saya mindahin kapo. Oh, astaga. Tapi berarti semua intuisi dan feeling kan? Iya, Malah kadang-kadang orang yang nggak terlalu berteori jatuhnya percaya sama rasa aja. Iya, nggak sih? Iya, lebih ke sebisanya aja sih sebenarnya. Iya. Berarti banyak lagu pakai 1325. 1325. Kalau si chorus tuh banyak yang dikasih tahu Zam-Zam itu 4 5 3 minor gitu lah yang. Kayak 4, Bahkan 5, dulu 3 minor. ngapalinnya titik ini ke sini, silang atas, bawah, silang atas kayak gitu. Berarti main instrumennya gitar. Oke. Ngapalin titik-titik gitu. Iya. Berarti nyiptain gimana caranya dengan progresi yang sama tapi lagunya masih bisa kelihatan beda? Apa dibedain di ritme atau di mana ya tuh? Ritme hampir sama. Sound sih kayaknya. Kayaknya dari 1325 aja kita bisa bikin banyak. Oke. Ini deh. Karena ada jutaan lagu pakai itu juga ya. Iya. Oke. Bahkan Berarti yang lantas kita dari Officially Missing You. chord deh. Iya. Oh, I see. Lantas Itu titik kedua kita. Iya, titik kedua kita naik lagi. Lumayan lah kayak di festival kita 3 band sebelum terakhir lah ya itu lumayan. Main sore. Itu pas nyerah lagi juga ya. Iya nyerah lagi. Anjir. Berarti harus sering nyerah ya? Iya, kayaknya ya. Ini makanya aneh nih kenapa banyak buku motivasi nih. Berarti kita berhasilnya pas nyerah mulu. Tapi kalau kayak gitu sekarang lagi deg-degan nggak? Kok kita enak banget ya sekarang? Gitu. Ada sih. Ada ya. Kapan nih nyerahnya ya gitu. Ada omongan gitu nggak? Guys ini kita enak banget ya sekarang ya manggung banyak. Iya gitu. Ada sih ya. Aduh nanti ini bertahan lama gak sih gitu-gitu. Iya. Oke. Berarti kalau Dennis tuh bikin lagu chordnya dulu baru chord itu dinyanyikan ya. Dicari nadanya sambil bernyanyi dengan ngeritem gitu. Bareng elu juga kah? Kadang-kadang bareng saya, tapi banyaknya sama Iqbal sama Isal produser. Soalnya dia dua lagu. 2 lagu. Dua lagu ya terlalu tinggi sama Tanpa Tergesa tuh bareng Wan. Sisanya sama Iqbal si ANR itu. Oke. Karena label dia tadinya revisi banyak banget tuh. Kayak satu lagu bisa 30 revisi. Revisi itu apa? Maksudnya nadanya? Nadanya ya ini terus coba ini. liriknya ganti. Coba dibikin disco, coba dibikin macam-macam lah gitu. Akhirnya kayak Bal kenapa nggak bikin lagu bareng biar nggak revisi. Oh. Sampai sekarang semua sama Iqbal. I see. Makanya bareng aja lu daripada revisi-revisi mulu. Udah lu studio aja deh. Iya. Jadi titik 1 nyerah tuh Tanpa Tergesa. Titik nyerah 2 tuh Lantas. Loh, kenapa nyerah? Kan Tanpa Tergesa udah bisa bikin orang maju. Ya cuma kan kita manggungnya udah lumayan lama bawain lagu Tanpa Tergesa, terus kita masih cover-cover ya dulu ya. Terus kayak aduh ini One Hit Wonder kayak orang gitu. cuma nungguin itu doang. Iya. Harus 10 lagu dan kita kan cuma di satu lagu di terakhir. panggungnya kayak aduh salting gini. Terus bikin single lagi nggak senaik itu. Nah itu udah nyerah juga tuh kayak lagu Lantas tuh dijual ke 2 orang ya. Gak laku. Gak mau Mbak Titi DJ sama Tiara Effendi ada penyanyi Bandung. Sama Brisya Jodi Brisya Jodi. Pada gak mau nih. Lagunya terlalu kalau kata Mbak Titi terlalu muda buat gua ya. Enggak sih aku perlu yang ballad gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya kalian ya udahlah pada mau kita bawain aja. Iya kita. Itu pun album kita udah beres. Oh. Rekaman 1 lagi nambah tuh. Sebelum rilis Lantas. Nggak tahu itu yang pecah. Pas pandemi, iya pecah itu. Gila. Itu pecah. Nasib orang gak ada yang tahu anjir. Iya bener, serius itu. Itu pecahnya juga aneh ya. Iya pecahnya di TikTok lagi. Iya kita gak main TikTok. Kita gak main TikTok. Terus tiba-tiba mantan gue dulu, ini lihat seksi-seksi yang lagu ini kan gitu. Kan lagu ini tentang second choice gitu kan. Jadi wah seksi-seksi, wah seru banget nih di TikTok jadi download TikTok. Oh itu motivasinya ya. Terus tiba-tiba banyak banget kan yang banyak repost. Artis cover. Tiba-tiba ada yang cover bahasa Jepang, cover bahasa Korea. Itu aneh sih pas pandemi itu. Gongnya Prilly sih ya waktu itu yang cover Prilly. Cover. Itu juga gak janjian tuh? Nggak tahu, nggak kenal juga. Nggak kenal juga ya pada saat itu ya. Katanya udah tahu nih formulanya bahwa gue harus ngenakin lagu. Makanya Tanpa Tergesa pecah tuh. Kan berarti dalam kepala nih berkat ilmu dari Rice Bowl, gue tinggal bikin lagu dengan cara yang sama dengan Tanpa Tergesa dong. Ternyata tidak jalan ya. Kenyataan tidak seindah itu ya. Iya betul. Nah kok bisa Lantas itu pecah lagi? Padahal mungkin formulanya masih sama. Ada yang berubah lagi nggak dari ketika Tanpa Tergesa sampai ke Lantas tuh ada pelajaran baru lagi nggak sampai bisa mecahin itu?
masih pelajarannya nggak ngejar. Pokoknya bikin aja enak, keluarin ambisi gitu. ekspektasi diturunin aja lah. Iya sih itu pelajarannya kayak jangan expect deh gitu. Iya, itu mah kalau kayak viral kayak tiba-tiba banyak banget itu mah dampaknya aja kali ya. Berarti lu lumayan ini juga ya, lumayan ngerti bahwa pernah di bawah, bisa Banget, jadi atas, bawah banget. Kadang-kadang nanti bisa di bawah lagi. Iya mungkin ya. Itu ngebuat lu juga lebih nggak star syndrome gitu kali ya? Iya kali ya. Oh, Ya, semoga nggak star syndrome. iya. Oke, nah yang gue suka tuh lampu kuning ya. Oh lampu kuning. Itu Itu liriknya chordnya bagus juga sama banget tuh. sih. Itu liriknya bagus banget. Itu gimana cara bisa dapat lirik itu dengan semua metafornya dengan ininya? Oke. Pertama kan firstnya barangkali hujan lebat susah sih Iya, kamu lagi. Itu tuh barangkali. benar-benar di apartemen lagi wifi mati. Tapi memulai lagu dengan barangkali itu menarik banget loh buat gue ya. Gue kan penulis ya. Maksud gue kayak memulai sebuah cerita dengan barangkali hujan lebat. Kayak gimana ya? Kayak kita langsung masuk gitu. Langsung masuk ke cerita. Nggak kayak malam ini aku bangun atau apa gitu. Semenjak pertama gitu. Iya, Tuhan tolong biasanya kayak atau apa kayak Iya, ini iya. langsung barangkali. Maksudnya kayak wah apa nih? Lu mau cerita apa nih? Hujan lebat. Oh ternyata nih soal dia nyari alasan supaya nggak ini ya dia percayalah gitu kan. Iya. Cuma triggernya gara-gara emang wifi mati aja di apartemen. Capek banget gue ngomong kayaknya keren banget gitu loh kayak gitu. Karena itu wifi mati ya. Ya wifi mati. Terus verse 2-nya Iqbal tuh yang bikin tentang Verse apa sih? verse 2-nya apa sih? Barangkali hujan. Buat 10 kemungkinan. Itu bagus sampai banget. pesan lelah ketiduran atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya Ku melihatmu melihatmu kemeja hitam kayaknya istri kamu ya si Muti ya. Enggak, itu Iqbal yang bikin verse 2. Oh, berarti istrinya dia kemeja. Gak semua istri kemeja hitam ya? Gak semua istri ya? Kan di hitam semua istrinya sini. Oh iya, emang Iya, pakai hitam. banyaknya kayaknya. Sering pakai hitam. Bagus sih, itu bagus Terus sih. Bagus. chorusnya gara-gara ini aja lihat motor di stopan tuh kayak kok kuning malah digas ya. Ini Kan bener nih kayak gini-gini nih. bener sumpah. Astaga. Kuning kan harusnya hati-hati ya. Iya kan ini kan orang Indo digas. Kuning bro. malah digas kayak chorusnya itu deh gitu ya. Kan resikonya Kenapa ku 50-50. tancap gas dan melaju. Aduh bagus banget itu. Bagus. Zaman-zaman bikin itu tuh kayak pas Bang Radit bikin konten ini deh, apa? Apa tuh? Tentang kreatif gitu. Jadi dari pagi udah tahu bikin apa. Udah aja kita jalanin hari aja, ntar ada yang masuk kita masukin. Oh iya, itu ada itu salah banyak satu tips tuh itu. album non fiksi tuh cara kerjanya dari situ. Dari situ maksudnya? Dari nonton Bang Radit. Nggak mungkin lah gara-gara nonton gua lah. Iyalah beneran. Masa gara-gara nonton gua? Lagu asing misalnya. Dari pagi nih udah mau nulis, suruh Iqbal tuh bikin lagu yang liriknya ada birunya. Oke, pagi bikin dah. Udah nulis. Iya, itu emang harus selalu hal pertama yang kita lakukan kan? Ya, Di pagi hari betul. ngurus anak apa segala macem, ntar siang-siang tiba-tiba kepikiran istri itu ngomong, ih langit di Australia itu bagus loh biru. Oke, kita tulis langit biru. Apa sih verse-nya? Iya masih kau ungu muda. Jadinya ungu kan. Oh iya, tadinya masih biru kan kayak muda. biasa tiap hari juga biru kali. Iya, masih biru muda warna langit yang paling kau suka itu tulis. Udah terus diem lagi. Emang cuma nangkep ya berarti. Iya, ya? diem Emang lagi. bener Ya kan gara-gara nonton Bang Iya, Radit. oke. Bagus. Terus lagi diem. Terima kasih. Kalau gua ada kelas lagi kali. Oke, malah promo. Oke, tapi artinya lebih mudah menangkap berarti gitu kan? Iya. Dan kita peka aja sama sekitar jangan kita dicari, gitu. maksudnya jangan dicari. Jangan dicari. Oh itu pelajarannya itu jangan Bener, dicari. jangan dicari, Terus tapi lagi ditangkap. diem, istri datang, kacamataku mana ya? Dia tuh selalu banget nanyain kacamatanya ke aku tuh, dia nanyain. Jadi verse 2-nya Di mana letaknya kau simpan kacamata? Gila. masihkah sering lupa di mana kamu nyimpan kacamata itu tulis. Kalau gue berarti anak jerit lagi, anak gigit lagi, tetangga mana lagi yang kau lempar batu. Oke, terus nah abis itu sialan, itu pecah lagi tuh. Pecah lagi tuh. Oh, jadi ini itu momen-momen menarik pecah tuh, nih. Itu menarik. kita menariknya apa nih? Itu nyerah lagi. Nyerah lagi ya, nyerah lagi. Oh ya udahlah Nah, berarti titik kita tiga mah itu. bandnya segini mungkin ya kalau band di zaman sekarang tuh nggak akan kayak solois yang
Sekarang kan solois Tulus, Yura yang booming lah pokoknya. Kalau band kayaknya zaman sekarang susah deh gitu. Meskipun untuk konteks band kalian udah oke ya dengan Lantas ya? Iya udah oke sih Udah oke, sebenarnya. kita di top 50 Spotify itu tanpa tergesa sama Lantas tuh kedua. Wow. Tapi nggak pernah ke satu. Oke. Iya. Lalu. Nah terus tiba-tiba kamu beli ini nih Silk Sonic. Iya beli Vinilnya vinil Silk kan. Sonic. Vinil, oke. Iya dengerin deh seharian. Oke, dengerin seharian. Dengerin seharian. Kayaknya keren deh kalau punya lagu gini nih. Lagu kita cet neng mulu ya, gitar-gitaran mulu. Iya, bosen di bosen. panggung, aduh bosen gitu. Bikin lah, akhirnya si Dennis bikin tuh. Sialan gara-gara dengerin itu tuh Silk Sonic seharian. Keren nih kayaknya di panggung kalau kayak gini nih. Oke, Gitu. makanya Sialan bikin. Bikin sama Isal produsernya dibantu. Dia mulai ikut bikin lagu karena kita nggak bisa chordnya. Oh, oke. Karena ya gitu-gitu aja. Gitu. Iya, Gimana cara orang lampu kuning sama Lantas chordnya sama? Iya. sama persis. Berarti ngajakinnya gimana? Ada ini nggak? Ikut yuk, gue butuh chord gitu. Asal bikin dong kosongan lagunya gitu. Ntar kita ngisi. Itu zaman masih yang proses kreatif itu tuh. Oh, ngisi lalala gitu. Jadi ini ya top lining ya istilahnya ya. Jadi kan nggak tahu sih istilahnya apa. Oke, baru. Kalian lebih musisi dari saya. Terus sambil dengerin chord sambil nyanyiin gitu ya maksudnya? Iya. Oh, berarti ada banyak versi ya? Ada berapa ya? Kalau Sialan Enggak, satu kalau ya Sialan kayaknya. satu. Cuma Aku langsung dapat itu. bener-bener pagi dikirim Isal si musiknya. Siang Iqbal ngirim chorusnya. Bikin verse-nya sore gitu tapi masih belum dapat. Malam abis anak tidur baru nyobain bikin verse-nya dapat ya. Itu juga keren tuh. Itu lagu keren tau. Iya. Depannya dari 1000 jalan di dunia kan. Dari Itu 1000 jalan di dunia. karena Silk Sonic tuh ada Love Train kan. Love Train Itu ya. salah satu ininya lah gitu kuncian kita. Kunciannya, Pengen kayak gini nih. Jadi ingat Love Train tuh terus. Hubungannya aku sama itu? 1000 ketemu jalan. istri. Heeh. Dulu kan istri kerja di sini nih di Ampera dapur film. Oh iya, Mas Anung. Iya. Oh gitu. Dia kerja di situ. Apa sebagai apa? Bikin deck gitu apa ya? Oh oke. Terus. Terus kita janjian nonton di FX. Aku dari Blok M. Dia dari kantor. Oke. Kita ketemuan di FX aja nih. Heeh. Pas di MRT, aku pilih si gerbong nomor tanggal kita nikah. 15 atau 14 sih lupa. Pokoknya adalah ditato ini. 15. Iya makanya ditato sih. Ya apa ya? Udahlah. Biar nggak lupa. Berapa ya? Udah. Nah Oh, makanya. itu nomor telepon ya di. Nomor telepon di sini. Terus. Ya terus, itu dari situ. Dari Kenapa kan milih gerbong? mil gerbong ketemu istri di situ. Oh di gerbong yang sama. Padahal nggak janjian. Makanya dari Gokil. 1000 jalan di dunia kenapa ketemu di situ gitu. Kenapa nggak dari semua gerbong MRT Kayak di gitu. Ada gitu deh. Jakarta? Harusnya ada. Ada. Ntar cari dulu. Ada sih kan ada grup yang kita bertiga ya. Aku Isal sama Iqbal. Gue lihat yang di konser dikasih lihat Oh iya, chatnya. itu FYP tuh. Iya. Oh iya ada itunya Itu tuh. nyerah juga. Karena awalnya mau bikin ini video perjalanan kita. Heeh. Pas lihat dikirim videonya banyak banget ngeditnya gimana ya. Udah H-1, udah bikin ini deh WhatsApp kita aja kita tampilin di depan. Nyerah sama males itu kayaknya Dia emang pemales sih. Iya sih. dia lebih capek aja ya. Iya. Kayak dia banyak ya. Tapi itu lebih menarik. Iya. Yang WA itu lebih menarik. iya. Karena ramai banget di TikTok Pak itu Pak. Ada ya. Gue seneng banget tuh ngeliat itu tuh. Ngeliat proses kreatif itu. Mungkin karena gue juga seneng ya nontonin kayak gitu. Terus gue ngeliat kayak anjir lucu banget lagi konser. Kadang-kadang tuh Dennis kayak gitu ya. Iya. Dia kayak ya udah gue apa adanya aja. Iya segitu aja si Dennis. Gue apa adanya aja. Tapi justru itu yang istimewa. Oh. Bener gak? Bener setuju. Liriknya juga biasa aja Sambil nyari ini sebenarnya. ya. Iya kadang kita ngerasa kayak ya mungkin deh kalau lo bilang tadi liriknya kayak biasa aja. Terus dia cerita kayak iya gue nemunya dari sini-sini. Iya. Itu kayak sederhana aja. Iya. Tapi nggak semua orang punya perspektif Iya. itu. Tapi kalau nyanyiin Lirik Dennis tuh kayak real aja gitu kita nyanyiinnya. Tuh Bang. Iya. Kayak langsung kebayang. Di grup bikin lagu. Heeh. Satu gerbong kereta yang sama. Awalnya masih gitu. Kayak ini jadi awalnya tak sengaja berjumpa di satu gerbong kereta yang sama, baju kita senada, warna yang sama, padahal tanpa rencana. Oke gitu ya. Nah ini udah ada nada sialannya. Belum Tak sengaja belum. berjumpa gitu nggak? Belum. Itu Oh. masih ribet ngurus anak kayak kirim deh siapa tahu Iqbal kan nemu nadanya. Oh. Terus diganti malamnya.
agak nyantai lah waktunya. Keren loh, itu lagu fenomenal banget. Terus Iya sih. Ini jam proses 1. ini dikasih lihat tuh menarik banget menurut gua. Itu jam 1, Isal ngirim jam 11-an. Tuh ini Silk Sonic nih katanya. Tuh ini masih berjumpa di, itu banyak lah pokoknya revisinya. Itu voice note apa itu? Ini Isal ngasihnya kosong aja gini. Kosongan. Nah, Terus nanti kalian nyanyiin. nah kita nyari-nyari aja. Semuanya di WA grup. Gila, kalian gila Iya, sih. di WA Sungguh luar kebanyakan biasa sih. Gua nggak bisa membayangkan dan memahami proses kreatif sekompleks ini lewat WA grup. Gila sih, hebat sih. Kok bisa sih? Paling nyaman tuh di WA tapi bang. Karena Kalau misalnya bikin lagu buat orang nih, kayak ada yang beli lagu, mereka minta workshop, ada orang-orang label, terus kayak mereka nungguin, ayo mana dong gitu. oh Kan jadi susah ya. tertekan. Iya. Bang. Iya males ya kayak Males, tertekan ya. iya. Ini kok kayak kerja sih? Terus mana ada jamnya kan kalau di studio ya. Oke. Kayak udah mau beres nih, mana udah ada belum lagunya, udah ada belum. Oh, iya Jadi iya. paling enak di WA. Jadi kalau bikin lagu ke kita tuh suka disaranin boleh di WA aja nggak kita kerjanya bikin grup gitu. Wah menarik. Karena nggak lazim ya sebenarnya. Mungkin ya. Iya kan, maksudnya nggak banyak kan yang kayak gini. Iya, buat musisi-musisi kan workshop, studio gitu kan. Oke. Kak Uwan di grup ini juga. Ya, ini kita bertiga. Nggak ada Oh, saya nggak. di situ. Nah, Nggak ada. susah benernya. Oh, berarti kalau konsep kalian nanti Uwan tinggal Iya, terima lagu. Nah, lu apa kalau di lu gimana cara membuat lagu ini jadi milik lu gitu dengan gaya lu itu? Kebetulan selalu ada yang relate aja sih liriknya, jadi tinggal dibayangin, kadang-kadang dibayangin sampai kena gitu. Kalau bisa di studio ya, dibayangin sampai kena, sampai geter, kayak aduh merinding nih, bener nih berarti gitu. Oke. Pernah nggak lo ada cerita yang lo sampaikan ke Dennis? Kayak, bikin lagu ini dong. Lantas kebetulan sama Lantas ya. kebetulan sama waktu itu lagi jadi second choice. Wah. Dua-duanya cuma tanpa konteks apapun. Bang Radit pasti gak pernah ya jadi second choice ya? Aduh. Kan pasti gak pernah. Oke. Tapi nggak ada yang spesifik cerita lo sampaikan ke Dennis kayak gue ada cerita ini harus banget jadi lagu nih Dennis nih. Gitu. Oh, gak ada sih. Oke. Ih seru banget ya, seru banget. Oke, tadi dibilang sialan pecah, terus diatribusin ke Mahalini juga tuh. Ya. Emang apa yang terjadi dengan Mahalini? Jadi waktu itu kita mau jadi biasanya kalau udah ada single baru kita pasti bakal live session gitu buat di YouTube. Iya, gue sering nonton tuh. Terus abis itu tiba-tiba hari ini sama Iki Mahalini Njan ya keluarganya. Itulah keluarganya Iya, Iki. Sule, Keluarganya Sule. Terus abis itu tiba-tiba di last minute kan lu punya sial ya. Kita punya sialan, kenapa nggak lagu sialan aja? Tadinya mau lagu hahaha itu waktu itu. Nah Promonya lagi lagu itu. Promonya lagi lagu itu. Oke. Terus yaudah deh sialan aja. Lin, udah percaya lah ya sama hal ini ya. Udah latihan 3 kali langsung. Terus kayak bagus banget ini suaranya dia. Yang bikin itu pecah tuh karena ada suara cewek. Jadi cewek banyak pengen nyanyi lagu itu loh. Pengen jadi suara Mahalininya di situ gitu. Jadi makanya cewek asalnya kan itu lagu cowok banget ya. Iya. Pas ada Mahalini kayaknya membuka jalan itu sih. Tapi lagunya pun juga enak ya. Tapi artinya karena ada Mahalini, marketnya jadi lebih gede lagi Lebih gitu. gede. Iya, betul. kalau itu lagu underdog. Iya. Emang bukan buat single. Kita bikin lagu itu buat lagu ketiga. Buat lagu Mas. ketiga karena kita bosan di lagu ketiga pas manggung. Gitu lagi lagunya. Jadi makanya sialan. Iya kita bikin buat lagu ketiga nih biar kita juga nggak bosan di panggung. Iya maksudnya sialan itu jadi beda sama yang lain kan maksudnya Iya, gitu. iya, Underdog aja itu emang buat kita aja itu lagu. Padahal enak banget ya. Iya. Menurut gue sih. tuh Tapi salah kan satu kita lagu kalian paling enak. tahunya Jusilus ini akustikan nih gitu. Iya, Akustik Jusilusnya yang- lagunya sedih terus akustik, vibesnya akustik gitu. Nggak terlalu, bukan lagu yang se-swag itu ya dah. Iya. Kan itu ada swagnya kan gara-gara ngikutin Silk Sonic. Makanya kita ajak Adrian. Oh, keputusan ngajak dia pun juga ngasih Iya, swagnya. karena Silk Sonic kan Bruno Mars sama Anderson Paak kan. Oh, I see. Iya, kita kayaknya terlalu Sunda deh buat lagu ini. Terus tiba-tiba Itu terlalu Sunda. Iya, iya, terus Adrian. Iya, bener, Adrian. Adrian Wah, apa? Adrian ini. Mangga. Mangga langsung. Adrian kan kuliahnya di luar ya. Jadi kayak swagnya dia mah asli gitu. Oh, I see. Tapi emang ada dia yang ngejadiin lagunya istimewa langsung sih. saucy sih. banget sih, keren. Kok bisa dari
gerbong kereta ke dari 1000 jalan. Nah itu gimana tuh? Kan tadi kan awalnya kan tak sengaja bertemu gerbong kereta. Nah itu jadinya kok dari 1000 jalan di dunia. Itu kayak dari nada aja sih kayaknya. Yang paling enak apa tuh kayaknya? Tema dulu udah ada atau? Tadi mau lagu happy ya? Gak tau sih, kadang nggak dipikirin kalau bikin kayak udahlah asal, bahkan saya sama Iqbal aja nggak nyambung nih. Oh gitu. Ya Iqbal aja kan ini cerita sedih, saya ini cerita happy buat ketemu istri. Tapi ya udahlah, tabrakin aja lah. Ya kita lihat aja deh nanti hasil kolaborasinya gimana. Gak peduli amat juga, kayaknya banyak kerjaan juga orang lain ya daripada mikirin lagu. Jadi sering mikirnya gitu ya. Mikirin detail lagu gue kita. suka banget. Iya sih. Gue suka banget nih proses kreatif kayak gini. Seru banget. Oke, ini jadi kan gue ada YouTube member dan mereka nitip nanya di Discord kita. Ini gue tanyain ke kalian ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya juga boleh gabung ke Discord kita kalau udah gabung jadi member YouTube kita. Dari Abu Michael. Menurut kalian lagu tentang patah hati itu harus pernah dialami dulu untuk bisa dibayangkan atau nggak usah untuk bisa diciptain dan dibayangkan? Kayaknya hampir semua cerita orang nggak jauh beda sih ya kalau masalah percintaan gitu ya. Terus kalau saya sebagai penyanyi, kalau misalnya memang pas nyanyinya kerasa enak gitu, kerasa aduh enak banget nih sampai ke dalam nih, kayaknya orang otomatis lah ya bakal ngikut ke situ gitu ya. Oke, jadi nggak perlu ngalamin pun nggak apa-apa. Nggak perlu ngalamin nggak apa-apa, kan kita ada referensi film, ada referensi buku yang sampai kita baca, nonton film sampai nangis-nangis. Itu kayak kalau kesimpan ke sini terus kita apa ya namanya, translatein lagi ke nyanyi gitu. Orang mungkin juga ada ya masuk ke situ gitu. Lagu apa yang pas rekaman ataupun pas manggung lo sampai meneteskan air mata, ada nggak? Segala-galanya sama Lampu Kuning sih. Oh, Lampu Kuning karena cukup personal ya? Cukup personal buat nggak kapok-kapok. Kalau udah dikasih. Kalau Dennis gimana? Perlu nggak ngalamin lagi patah hati makanya bisa bikin lagu patah hati? Kalau perlu nggak perlu orang pasti pernah ngalamin ya. Oke. Jadi pas bikin karya tuh sebenarnya kalau saya pribadi bikin dulu aja karena itu pasti ke bawah sih, mau nggak mau. Jadi nggak perlu ada emosi yang lagi dirasain kita bikin, nggak usah ya? Tinggal dirangkai ceritanya aja sesuai pengalaman dulu gitu kali ya maksudnya. Iya, bahkan lagi kurang kerjaan bikin lagu nih, mungkin itu input dari semua yang pernah kita alamin ya. Oke. Lagu kalian tuh ada berapa ya? Berapa ya? Ngitung nggak ya? 11, nggak tahu. Ya, banyak banget 25-an kali ya. 20 ya, yang udah rilis 22 yang udah rilis 20 gitu ya. Ada yang nggak masuk album juga. Banyak, lagu sama Mordejo nggak masuk album, lagu Nikah nggak masuk album. Nah lu manggung lagu sebanyak itu masih suka lupa-lupa lirik gak? Kadang-kadang. Oh iya? Iya kadang-kadang. Kan banyak banget itu lagu. Suka blank, iya suka blank kadang-kadang. Suka blank. Waktu di Bali itu salah ya. Salah lirik? Salah lirik. Harusnya lagu apa malah lagu sialan liriknya. Harusnya lagu aku apa? Tanpa tergesa. Iya. Tiba-tiba saya ngomongin lagu sialan. Ingat velocity-nya, jadi keluar kok jadi lagu sialan. Kebanyakan lagu berarti ya. Gue juga ngeliat lagi yang dia kalian kan rame tuh video-video lagi manggung, gue ngeliat dia telat, dia datang. Sumpah salah map di Al Azhar. Salah Al Azhar ya. Jadi kan mau manggung di mana sih sebenarnya? Harusnya di mana sih tuh? Daerah mananya itu? Mana sih Dan? Tangerang, iya, Tangerang. Sekolah apa kampus? Sekolah Azhar. Iya, dia malah yang ke Al Azhar yang lain. Pejaten. Itu di jauh berarti dekat BSD ya. Itu dekat BSD. Berarti manggungnya gimana? Untung ada gitaris Adrian ya. Iya, belum pulang. Adrian belum pulang. Ini mah bantuin. Gitaris Adrian belum pulang. Lu bisa naik enggak? Tapi akhirnya nyampe ya. Nyampe lagu ketiga. Iya, lagu ketiga nyampe. Ada pengalaman manggung apa lagi yang cukup unik dan absurd? Kan panggung kalian banyak, Bun. Iya. Gue lihat apa sebulan 37 pernah rekor itu. Gila sih, Pak. Sebulan 37. Wah, hampir gila Mas, aku Mas nyanyinya Mas. Stres enggak lu tapi stres sumpah stres bangun jadi nyanyi gitu iya. Jadi bener jadi berasa tapi kalian kok si Uwan jadi agak sensi ini kebanyakan. Semuanya sensi. Bukan cuma Uwan. Saya kan seneng milih baju buat manggung ya. Itu tuh sampai di titik udah yang paling atas deh gitu. Di koper udah yang paling atas deh gitu pakai. Oh iya. Kadang baju yang dari tidur di pesawat sampai ke panggung udah pakai aja lah. Karena udah saking banyaknya panggung. Nah, berarti apa nih sekarang? Membatasi
Atau ya udahlah nggak apa-apa lah. Semenjak yang 37 itu Kita meeting 2 kali. Kita ya? meeting 2 kali, Mbak. Ini mah Mbak 20 lah. Kita masih sanggup gitu. Kita pernah sampai ngambil 4 sehari. Terus Mbak kayak 4 enggak deh gitu. 3 deh boleh. Malah jadi 3. Kayak gini salah ini. Ini masih salah Gitu. Gak gitu caranya. Caranya gak gitu. Ada gak gitu ya? Gak gitu caranya. Iya. Mbak 3 juga kalau tiap hari Mbak penyakit kuning. Maksudnya boleh 3 seminggu sekali 3 ada gitu. Nggak apa-apa gitu, lah gitu. nggak apa-apa. Berarti kalau Uwan kenapa-napa bahaya banget ya? Iya dia pernah masuk rumah sakit ya. Nah itu gimana tuh? Pernah? Digantiin Adrian lagi. Digantiin Adrian untungnya. Untung belum pulang. Dia untung belum pulang. Itu pernah sakit berarti? Sakit dari Thailand waktu itu, pulang Thailand terus pulang mainnya di klub terus jadi minum terus. Terus tensi darahnya tinggi banget sampai mimisan. Di kasir di PIM ya. Ya lagi beli sabun di PIM, tiba-tiba kok basah ya pas ngeliat di masker, darah Ih, serem banget. Serem banget, langsung aja ke rumah sakit itu. Akhirnya 2 dia nggak nyanyi. panggung ya cancel ya, 2 panggung di Palembang sama di Jakarta. Cancel, tapi emang kalian konsepnya nggak diganti sama Adrian gitu nggak ya? Yang ada 3 panggung tuh 2 cancel, 1 diganti Adrian. Karena nggak bisa di cancel yang satu itu atau? Iya karena udah ngedadak banget. Ngedadak banget, acara pejabat lah. Oh, wah tapi itu sekali-sekalinya loh. Sekali-kalinya, ya. Habis itu udah manggung nggak usah 4. Nggak usah. Tapi 3. Aduh lucu banget. Sampai waktu itu pernah apes, nggak tahu nih, selalu nih kalau di TV selalu sakit ya nih sih. Kita waktu itu kena virus pas sama Boril. Wah tiba-tiba sama Boril kan itu starstruck terus idola nih orang Bandung lah, udah ini mah spek wali lah Boril buat saya mah lah gitu. Terus pasti udah gitu tiba-tiba sama Boril semua kena virus, semua bindeng, semua pegel-pegel badan. Waduh langsung Boril ini mah sorry banget. Oh tenang untung baik kan. Baik dia baik lah. Tenang aya urang ada gua. Wah langsung tenang, tapi pas nyanyi ya lumayan lah, agak bebannya agak keangkat gitu pas sama Boril gitu. Terus yang kedua sama Idol tiba-tiba batuk tiap di TV, jadi pas tiap di TV ada aja itu komen. Wah, kalau nonton Idol kita tuh banyak batuknya Wan. Oh iya. Iya kalau masuk ke mic kadang dia lupa gitu di sini batuknya. Oh betul. Kalau TV komen tuh orang. Iya. Pas live-nya untungnya, tapi pas di YouTube-nya mah udah diedit. Oh bagus lah. Wah gila sih kalau kalian sebulan 37 mah gila guys. Cobain Mang. Enggak sih. Berarti pada saat itu bagi waktu buat keluarga juga susah. Wah ya? itu kacau sih. Keluar kota mulu berarti kan. Jadi hotel aja hidupnya. Hotel bandara backstage, hotel bandara backstage. Sampai kerasa lah kalau misalnya ngelihat artis-artis kayak yang artis gede dari mobil langsung panggung. Oke. Langsung, oh iya ya bener, ternyata gitu rasanya. Rasanya gitu ya, ternyata bukan belagu, bukan branding. Emang biar mentally sehat aja gitu. Oke, terus dari Fan Kodok, kapan ke Malaysia lagi? 17 Agustus, kita Agustusan di Malaysia. Rame. 17 Agustus di Malaysia. Oke. Mau nggak ada kita bawa Indonesia ke Malaysia ya. Iya. Ada bedanya fans Juicy Luicy di Indonesia dengan Malaysia nggak? Ada. Oh Malaysia royal ya? Karena kita jarang ke sana kali ya. Oh iya kali. Waktu itu kita sekali-kalinya manggung di sana, kapasitasnya kurang ternyata. Oh berapa tuh? Masih banyak yang nggak bisa masuk ternyata. Oh maksudnya di apa di Zep Kuala Lumpur. Oke. Itu sold out lagi ya. Iya. Terus yang nonton orang Malaysia asli ya. Cuma kita sendiri lagi. Gua kira orang Indo yang kuliah di sana gitu. Ternyata orang Malaysia asli. Gua ngeliat juga tuh itunya potongannya yang intronya. Pada suka kan apa ini intronya kita 2 kali intro. Oh 2 kali intro. Itu 2 kali intro. Karena banyak yang request pengen intro yang ini. Lama. Apa sama intro yang baru. Iya. Gimana nih? Ya udah dua-duanya. Jadi intro kalian itu didesain spesifik gitu maksudnya. Setiap kali bandnya belum main ada intronya sendiri. Ada intronya selalu. Ada intronya selalu bikin kita. Terus gimana tuh? Yang paling baru sih ini saya suka banget sih kayak Next Level. Tapi yang paling orang ngomongin tuh yang ada potongan lagu Lantas, pantaskah ku, terus tiba-tiba musik pelan-pelan semuanya gitu. Itu yang paling itu kerjanya Isa lah pokoknya bikin intro dan selalu ada aja di FYP gitu intro baru. Iya. Intro ini
orang tuh ada yang minta intronya yang ini dong gitu. Pas di Malaysia mintanya dua-duanya. Akhirnya dibikin intro 2 kali. 2 kali. 2 kali di tengah jadi- intro lagi jadi. Salah satu ada yang bukan intro itu ya. Karena kan itu Jadi bukan intro. Iya benar. Tapi ya karena mereka minta kasih aja. Iya. Udah, aja. iya. Ada pengalaman interaksi apa sama fans dari Malaysia memang? Sama ininya nggak? Sama hebohnya dengan Indonesia nggak? Kan Indonesia Heboh kan sih suka ya. ngeri. Heboh sih ya. Sama hebohnya, sama kita hebohnya. kaget terus pada apal gitu lagi aneh ya. Bahasanya masih sama nggak sih? Maksudnya mereka masih bisa ngerti Masih bisa ya? nangkep sih ya. Masih bisa nangkep, Ngejokes gitu pada ketawa. Ngejokes pun mereka ngerti. Mereka ketawa iya. Itulah mungkin kenapa gue ada ikut forum gitu terus lewat di ini forumnya ada video guru marah-marah karena bikin tugas liburan ke anak-anaknya, anak-anak muridnya malah nulis pakai bahasa Indonesia. Waduh. Iya, ini bukan bahasa kita dia bilang. Aneh tuh. Ya betul dia bilang. Ini. Oke, nah yang terakhir ini dari Miki Panda. Selama manggung kejadian absurd apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi tolong ceritakan full. Hehehe. Tadi ada sakit tuh. Sakit. Telat. Jatuh. Udah berapa kali? Sering banget jatuh. 4 kali kali ya. Jatuh gimana? Wah. Dari panggung, dari atas panggung. Ini panggung. Nah ini panggung, di bawahnya ada gordeng gitu kan, kalau panggung hitam gitu. Tiba-tiba waktu itu mau hujan gede, jadi anginnya Dia sangka bukan gorden. disangkanya gorde, disangkanya masih Lantai. panggung, Iya, masih lo pikir masih panggung lidah tuh. panggungnya, taunya set. Lagi nyanyi nggak? Lagi speech so ganteng gitu. Lucu banget. Oke, lagu selanjutnya buat kalian. Lep, set gitu. Untung ininya nahan, mic-nya mah jatuh ke bawah. Ininya nahan, engap tapi kan, aduh ini. Kalau rockstar kalau jatuh ngapain? Rockstar. Udah deh, aduh guys malu langsung. Wah itu ngakak lagu itu ngakak semua. Tapi kalian sempat khawatir juga dong, anjir Iya. dia jatuh di panggung. Kita ketawa sih semuanya. Oke. Ya udah zup hilang. Lagu hilang. Iya, kemana ini kan? Malah kita juga nyari yang gitu-gitu karena kan banyak panggung ya. Oh, Pokoknya nyari hiburan hiburan. buat kita ya. Ternyata ada dari dia. Yang ngajakin lumayan. jatuh juga itu tulang rusuk hampir. Ada jatuh lagi yang mana? Kan itu Ya, ada 4 katanya itu. Ada yang lain nggak? Jatuh di Bandung di Hotel Homan tuh yang nyuksruk. Panggungnya ada 2 gini, ada panggung tradisional, ini panggung anak band. Ternyata ada itu tuh. Itu Ada sela-selanya. Ada sela-selanya. Wah, itu untung nggak ankle sih. Lagi so ganteng juga itu pas intro beres masuk nih. Lep itu yang cewek-cewek pada ketawa, ih gue dendam banget tuh yang ngetawain. Oke, kalau buat Denny supaya tetap fresh, tetap seru. Si Dennis nggak pernah seru manggung. Nunduk ke bawah aja mah dada-dada. Buat biar tetap seru di tour, pas lagi manggung-manggung apa? Main game kah atau ngapain? Baca buku kah? Baca atau- buku pasti. buku. Bikin lagu tuh malah Pas lagi di jalan? Pas lagi di jalan pas lagi di kemana-mana? hotel gitu di jalan. Wah gila. Tapi baca buku sih paling sering baca buku, main game. Enggak, dulu tuh waktu kecil main game. Heeh. Cuma pas SMP kayak nemu Fruity Loops tuh berasa game nih. Oh iya bener. Jadi sampai sekarang tuh bikin lagu tuh berasa game. Oh karena hiburannya- Fruity Loops kan ini kan? Iya. Bisa dicacah-cacah gitu kan? Nah, jadi sampai sekarang tuh main gamenya bikin lagu. Oh, menarik banget ya. Kalau tabungan lagu kalian ada berapa? Wah nggak ngitung sih. Banyak banget nggak? Enggak terlalu banyak sih ya. Yang kita sekarang kalau sekarang Kalau sekarang sih belum ada lagi. belum ada. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Baru Malapetaka aja yang terakhir tuh. Oke, nextnya buat kalian apa nih? Kalian mau bikin album? Single lagi kah? aja sih ya. Atau... Sabarlah single sampai 7 sampai 8 baru album gitu. Ya kita selalu gitu sih, selalu single dulu. Ada ini nggak dari label? Target, Deadline gitu, enggak kayak sih. gitu-gitu. Oh enggak ya? Labelnya santai banget sih Dia ya. santai banget. Oh berarti kalau beda label beda cara gitu? Iya beda cara. Mungkin label kita tuh bukan yang label terlalu gede gitu ya. Terus talentnya juga nggak banyak. Jadi ya enak aja sambil kerjanya ngobrolnya enak gitu. Di zaman kayak sekarang bedanya ada label sama bikin sendiri itu di bagian mana sebenarnya? Apa distribusinya atau dimodalinnya atau apa sih sebenarnya bedanya? Ya itunya sih lebih gampang ya, banyak yang ngerjain. Kita tinggal tahu manggung, tahu syuting klip gitu aja sih ya. Artinya manajemen juga Manajemen lewat full, mereka? kalau manajemen full sama Oh, mereka. I see.
Manggung juga mereka yang ngurus. Manggung mereka yang ngurus. Potong. Oh iya pastilah itu Pak. Karena keren loh cara yang di YouTube itu yang sama Mahalini itu. Yang kolaborasi. Iya. Itu yang mikirin juga mereka semua. Itu orang promo ya. Orang promo yang mikirin. Berarti memang support system buat band itu penting banget ya? Penting banget sih. Penting banget. Tim di belakangnya memang penting banget sih ternyata. Oke. Berarti kalian mau Juicy Luicy itu sampai seterus-terusnya sampai udah tua sekalipun nggak kuat main gitar pun tetap jalanin tua sampai bermusik lihat gitu Paul ya. McCartney, lihat Mick Jagger manggung 70 tahun. Wih, masih itu gimana caranya pokoknya. Kayak Earth Wind gitu kan sih basisnya digantiin sama anaknya gitu. Yang bener. Gitu. Iya, sekarang Earth, Wind & Fire. Basisnya anaknya. Basisnya anaknya. Anaknya terus vokalisnya juga yang dulu dia main perkusi kan. Sekarang jadi vokalis utamanya. Wah gila ya. Itu cita-cita kalian tuh. Iya. Juicy Luicy akan anak-anak akan ini. Iya, bisa jadi. Amin. Oke, thank you udah mampir ke sini, seru banget. Ada project apa yang bisa di-share mungkin? Tadi single. Single Malapetaka baru rilis guys, video klipnya udah ada juga. Iya, itu rada beda lah sama lagu-lagu kita lain. Kita bikin lagu disco 80s gitu. Oke, bisa dilihat, ditonton, didengarkan. Ya. Teman-teman terima kasih udah datang. Terima kasih buat semuanya. Thank you.